sektornya yang terpukul adalah tekstil dan juga elektronik begitu. Apakah memang karena kebocoran predatory pricing ini satu-satunya hal juga yang membuat sektor ini tertekan atau memang juga dari sisi kualitas ini juga tidak bisa menyamai daya saing dengan produk-produk impor? Ya, itu salah satu di antaranya itu. Memang produk kita juga, produk apapun pasti terbatas lah. Ya, artinya misalnya kita sudah bisa bikin handphone, ya kan? Tapi kalau dibandingkan handphone lokal sama handphone yang kita impor tentu lebih canggih yang diimpor. Nah, seperti itu. Juga tekstil juga kita hanya bikin dari polyester, dari rayon sama dari cotton, tapi kita begitu masuk ke sutra atau wool kita nggak punya, ya kan? Nah itu sih nggak masalah. Tapi kalau rayon dengan rayon, cotton dengan cotton, tentunya itu yang harus ada. Kita punya di perdagangan itu punya Komite Pengamanan Pasar Indonesia (KKPI). Juga ada Komite Anti Dumping. Itu kerjanya harusnya menjadi trade defense, yaitu mendefense perdagangan yang tadi dikatakan predatory pricing diantaranya maupun yang lainnya. Nah ini tugas beliau-beliau ini melakukan itu. Kalau bea cukai kan tukang jaga pintu aja. Kalau dijaga pintunya ditugaskan untuk tidak memperbolehkan suatu barang masuk, pasti dia akan menolak. Seperti itu cara kerjanya. Ada stimulus yang mungkin bisa diberikan pemerintah juga untuk menolong sektor-sektor ini. Anda lihat stimulus seperti apa yang paling efektif? Saya tidak menginginkan stimulus. Ini masalahnya stimulus itu akan membuat orang manja ya, orang jadi tidak kompetitif nantinya. Saya rasa kita punya Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri. Ada Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, ya IKM. Dan itulah yang harus mereka yang mempunyai konstituen yang sehari-hari membina industri kecilnya. Kalau industri kecilnya itu satu persatu tumbang, berarti ada masalah. Nah, tapi masalahnya mereka nggak punya kewenangan untuk memerintahkan tutup pintu atau pintunya dikecilin. Yang punya kewenangan itu di Kementerian Perdagangan. Nah, ini menurut saya kerja kolaborasi antara kementerian ini harus semakin diperdalam dan itu harus melibatkan pelaku. Karena pelaku yang lebih mengerti setiap harinya. Kalau kita kan pelaku, kalau kita bangkrut ya udah habis kita ya, rumah kita diambil. Tapi kalau birokrasi kan tidak, ya kan? Artinya rasa nyerinya berbeda. Nah, sense of crisis-nya juga harus sama mestinya. Baik, lalu apa yang sudah dilakukan GPEI juga untuk menjembatani antara pelaku dan mungkin Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian? Kita udah lakukan di tiap daerah. Jadi di mana ada GPI, kita udah minta supaya bekerja sama merapat kepada dinas lah ya. Dinas, kalau di daerah itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan jadi satu. Nah, saya kira itu lebih baik koordinasinya karena perdagangan dan perindustrian dijadikan satu. Tapi kebijakan ini tidak bisa diambil dari daerah, semua kebijakan dari pusat. Kita kan walaupun kita sudah negara otonomi daerah, tapi daerah tetap tergantung kebijakan-kebijakan pusat. Ini yang menurut saya masih belum tuntas masalah otonomi juga.